Marc Cucurella bahas kesulitannya di Chelsea, ternyata pernah mengalami perampokan. Pemain berusia 25 tahun ini diperkirakan akan menjadi starter untuk Spanyol melawan Inggris di final Euro 2024, setelah menunjukkan performa luar biasa bersama tim asuhan Luis de la Fuente. Pelatih La Roja itu membuat kejutan dengan memilih Marc Cucurella di sisi kiri pertahanan daripada Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen, setelah musim gemilangnya di Jerman. Cucurella membalas kepercayaan manajernya dengan serangkaian penampilan gemilang saat Spanyol mengalahkan semua lawan dalam perjalanan mereka ke final di Berlin. Penampilannya di Jerman sangat kontras dengan apa yang ia tampilkan sejak meninggalkan Brighton untuk bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2022 lalu. Cucurella mengungkapkan bahwa kedatangannya di London Barat bertepatan dengan sejumlah masalah pribadi yang menciptakan badai sempurna bagi perjuangannya. Saya menghabiskan 2 bulan pertama tinggal di hotel bersama keluarga saya, lalu segera setelah kami menemukan tempat tinggal, rumah kami kemalingan, kata Cucurella kepada The Athletic. Setelah itu, saya menghabiskan 2 hari di rumah sakit karena terkena virus. Berat badan saya turun drastis dan saya harus memulai lagi dari awal untuk kembali fit. Rasanya sangat sulit untuk pulih, apalagi tim juga kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Membalikan keadaan bukanlah hal yang mudah. Saya bekerja sangat keras dan banyak menderita, terutama untuk keluarga saya. Itu adalah masa yang paling buruk. Saya sedikit takut saat dikritik, khawatir kalau sedang berjalan-jalan di kota bersama keluarga, ada yang menghina kami. Meskipun hal itu tidak pernah terjadi dengan buruk, saya tetap waspada. Itu yang paling membuat saya cemas. Namun, ini adalah bagian dari sepak bola, Anda harus tetap tenang dan terus bekerja, ujarnya. Chelsea siapkan tawaran besar untuk striker Aston Villa, Ollie Watkins. Chelsea telah memulai jendela transfer musim panas dengan aktivitas tinggi dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat ketika Enzo Maresca mencoba untuk lebih memperkuat skuadnya. Lebih banyak pemain diperkirakan akan menyusul, baik masuk maupun keluar. Dengan itu dalam pikiran, Football London melihat rumor dan gosip terbaru dari Chelsea. Chelsea dilaporkan sedang mempersiapkan untuk menawarkan Conor Gallagher plus uang tunai kepada Aston Villa untuk Ollie Watkins. Football Insider melaporkan bahwa Chelsea bersedia mengeluarkan usaha ekstra dalam upaya mereka untuk merekrut striker Inggris tersebut. Villa dikaitkan dengan minat terhadap Gallagher, tetapi pemain tersebut dikabarkan tidak tertarik untuk pindah. Watkins akan menjadi penyerang kedua dari klub West Midlands yang mereka coba rekrut musim panas ini. John Duran adalah yang pertama mereka coba rekrut, tetapi pembicaraan sejak itu terhenti. Sejak itu mereka telah merekrut Omari Keliman dan menjual Ian Madsen ke Villa. Laporan yang sama mengatakan, Chelsea perlu merekrut setidaknya 1 penyerang baru musim panas ini, baik untuk menggantikan Nicolas Jackson, atau sebagai pemain kedua untuk pemain internasional Senegal tersebut. Ollie Watkins adalah salah satu striker terbaik di Eropa saat ini dan Chelsea akan beruntung memiliki dia. Namun, itu tidak boleh menghalangi Chelsea untuk mencoba merekrutnya. Dia akan secara signifikan memperkuat lini depan mereka dan memberi mereka kualitas ekstra yang mungkin mereka butuhkan untuk kembali ke posisi 4 besar. Kesepakatan yang melibatkan Conor Gallagher akan lebih baik lagi, mengingat dia mungkin akan dijual juga musim panas ini. Kepa Arrizabalaga latihan terpisah dari tim utama Chelsea. Penjaga gawang ini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Madrid dan meskipun berharap untuk pindah secara permanen, kini ia telah kembali ke Cobham untuk pelatihan pramusim bersama The Blues. Bintang-bintang Chelsea yang tidak sedang bertugas internasional musim panas ini telah kembali bekerja di bawah pelatih kepala baru Enzo Maresca beberapa hari yang lalu, tetapi Daily Mail melaporkan bahwa Kepa Arrizabalaga berlatih terpisah dari pemain tim utama lainnya. Jika benar, ini menunjukkan bahwa The Blues berencana menjual kiper Spanyol tersebut pada jendela transfer ini dan mengumpulkan dana sebanyak mungkin darinya. Pemain berusia 29 tahun ini masih memegang rekor sebagai penjaga gawang termahal di dunia sejak pindah ke Stamford Bridge dari Athletic Bilbao pada tahun 2018 dengan kesepakatan lebih dari 71 juta pound sterling. Dia memenangkan Liga Eropa pada musim pertamanya di London Barat, namun segera kehilangan tempatnya setelah serangkaian penampilan yang kurang memuaskan.
Eduard Mendy awalnya didatangkan untuk menggantikannya sebagai kiper nomor 1, dan meskipun sempat mengalami kebangkitan singkat pada musim 2022 hingga 2023, masa depan Kepa di klub tampak hampir berakhir musim panas lalu, ketika mereka mendatangkan Robert Sanchez dan George Petrovic. Real Madrid merekrutnya sebagai pinjaman darurat setelah Thibaut Courtois mengalami cedera ACL. Tetapi ia gagal mengesankan dan kehilangan posisi nomor 1 kepada Andriy Lunin, meskipun ia tetap meninggalkan Santiago Bernabeu sebagai pemenang La Liga dan Liga Champions. Belum menyerah, Chelsea berusaha datangkan Julian Alvarez dari Man City. Pada jendela transfer musim panas 2024 tahun ini, Chelsea masih berupaya memperkuat lini serangnya dengan menjadikan pemain Manchester City, Julian Alvarez, sebagai salah satu prioritas utama The Blues. Sejak awal musim 2023 hingga 2024 lalu, Chelsea telah menunjukkan minat pada Julian Alvarez. Namun, hingga kini belum ada negosiasi resmi dengan Manchester City. Meski begitu, The Blues tidak menyerah begitu saja. Setelah melihat performa impresif Alvarez bersama Argentina di Copa America 2024, Chelsea kembali menunjukkan minatnya. Peluang tim asal London untuk merekrutnya tampak semakin besar. Alvarez dikabarkan menolak tawaran kontrak baru dari The Citizens. Evening Standard Football juga melaporkan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut mempertimbangkan untuk meninggalkan Etihad Stadium pada musim 2024 hingga 2025 ini. Alasan utamanya adalah minimnya menit bermain reguler. Alvarez kalah bersaing dengan penyerang Norwegia, Erling Haaland, untuk mengisi lini depan Man City. Dia seringkali hanya menjadi super sub di laga-laga penting. Situasi ini membuat Alvarez tidak puas dengan perannya dan berpikir untuk mencari tim yang bisa menjamin waktu bermain reguler. Romeo Lavia membantah rumor cedera di media sosial. Gelandang Chelsea, Romeo Lavia, terpaksa menggunakan media sosial untuk membantah rumor aneh yang beredar di platform tersebut pada hari Sabtu. Seperti dilaporkan oleh WAG, rumor di Twitter menyebutkan bahwa gelandang muda tersebut mengalami cedera lagi dalam pertandingan tertutup melawan Leeds United. Kabar ini menyebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke Lavia. Oleh karena itu, pemain berusia 20 tahun tersebut mengklarifikasi melalui media sosial bahwa dirinya tidak cedera. Lavia menyebut orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut sebagai weirdos dalam postingannya di X, seperti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Faktanya, tidak ada pertandingan melawan Leeds United. Tampaknya itu adalah pertandingan internal melawan tim U21, menurut sumber yang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa pesepak bola banyak membaca di media sosial dan bahkan melihat rumor kecil yang dimulai oleh akun acak, memaksa mereka untuk menepis rumor tersebut. Sejujurnya, jika saya seorang pesepak bola profesional, saya mungkin akan menjauh dari media sosial. Anda bisa saja harus menepis rumor konyol setiap hari, dan Anda juga bisa memberikan orang-orang tersebut perhatian yang mereka inginkan dengan menyebarkan rumor tersebut. Jika Lavia atau pemain lain cedera kapan saja, maka kita semua akan segera mengetahuinya dari klub, pemain, atau dari sumber yang dapat dipercaya. Saya tidak berpikir mayoritas orang akan mempercayai akun acak di X yang belum pernah mereka dengar sebelumnya.